Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini kita akan belajar mengenai statistika matematika dengan materi distribusi sampling. Untuk submaterinya adalah mengenai distribusi sampling yang berlaku untuk min. Nah, kita tahu ya bahwa pada statistika itu membahas mengenai suatu pengamatan yang dilakukan pada sebagian yang disebut sampel yang nantinya digunakan untuk melakukan inferensi atau penyimpulan yang berlaku untuk populasi. Jadi di sini nanti kita akan membahas mengenai distribusi sampling. Sebelumnya, kita akan mereview dulu mengenai distribusi khusus untuk variabel acak kontinu, yaitu mengenai distribusi normal. Lalu kita akan membahas teorema-teorema yang berkaitan dengan ekspektasi, variansi, fungsi pembangkit momen. Dan selanjutnya kita masuk ke materi inti, yaitu distribusi sampling, yaitu definisi dan teorema mengenai distribusi sampling untuk min. Dan yang terakhir adalah soal dan pembahasan mengenai distribusi sampling. Untuk yang pertama itu adalah distribusi normal. Kita perlu mengingat kembali parameter dalam distribusi normal. Di dalam distribusi normal, variabel acak X itu berdistribusi normal mu sigma kuadrat, itu nanti adalah minnya atau ekspektasi X-nya adalah mu. Kemudian variansinya atau var X dilambangkan dengan sigma kuadrat, dan fungsi pembangkit momen itu mxt adalah mu t ditambah setengah sigma kuadrat t kuadrat. Ini ya mengenai distribusi normal. Selanjutnya, kita juga perlu mengingat mengenai teorema-teorema yang berkaitan dengan ekspektasi, variansi, dan fungsi pembangkit momen. Jika di sini kita memiliki A dan B itu adalah suatu konstanta, maka ekspektasi dari AX plus B adalah A dikali ekspektasi X plus B. Kemudian untuk variansinya, variansi AX plus B adalah A kuadrat dikali variansi X. Untuk variansi konstanta nilainya 0 ya. Kemudian untuk fungsi pembangkit momen dari variabel acak X itu adalah ekspektasi dari E pangkat TX. Berlaku sifat-sifatnya jika ada M AXT adalah dapat dituliskan sebagai MX dalam kurung AT. Jadi konstantanya pindah ke dalam kurung ya. Kemudian jika ada operasi seperti ini, hasilnya adalah E pangkat AT dikali MXT. Lalu selanjutnya adalah ini, maka berlaku E pangkat A per BT dikali MX dalam kurung T per B. Dan yang terakhir, jika X1 dan X2 itu independen, maka fungsi pembangkit momen dari MX1 dan plus X2 itu dapat dituliskan sebagai hasil perkaliannya dari MX1 dikalikan MX2. Oke, kita masuk ke materi distribusi sampling ya. Kita akan membahas beberapa definisi dan teorema dalam distribusi sampling. Yang pertama, definisi yang pertama adalah jika X1 sampai Xn independen dan identik dengan distribusi variabel acak, maka dikatakan bahwa X1 sampai Xn merupakan sampel acak dari populasi hingga. Jika F X1 sampai Xn adalah nilai distribusi bersama dari himpunan variabel acak pada X1 sampai Xn, maka Fx1 sampai sampai Xn itu adalah hasil perkaliannya. Jadi Fx1, Fx2 dan seterusnya sampai Xn itu adalah Fx1 dikalikan Fx2 dikalikan Fx3 dan seterusnya sampai Fxn itu dinyatakan dalam simbol seperti ini, seperti pi ya, itu merupakan simbol perkalian dari fungsinya, fungsi variabel X-nya. Selanjutnya adalah definisi yang kedua, jika X1, X2, Xn merupakan sampel acak, maka minnya sudah kita kenal ya, bahwa min dari sampel adalah X bar seper N sigma I dari 1 sampai N XI, dan untuk variansinya adalah S kuadrat, itu adalah seper N min 1 sigma I dari 1 sampai N XI min X bar dikuadratkan. Ini bedanya ya, untuk sampel itu lambangnya adalah X bar dan S kuadrat, sedangkan untuk populasi adalah tadi mu dan sigma kuadrat. Kita masuk ke teoremanya. Yang pertama, jika ada X1, X2, Xn merupakan sampel acak dari suatu populasi tak berhingga dengan minnya adalah mu dan variansinya adalah X
sigma kuadrat, maka ekspektasi dari X adalah mu dan variansi X adalah sigma kuadrat per N. Seperti itu. Bagaimana? Supaya lebih mudah memahami teorema ini, kita akan masuk ke contoh soalnya saja ya. Jika X1, X2, X3 adalah variabel random yang independen dan identik, jadi di sini ketiganya itu saling independen dan identik. Dengan XI-nya adalah berdistribusi normal, dengan mu-nya adalah A dan variansinya adalah B, maka tentukan distribusi dari keempat soal berikut ini. Jadi kita akan membahas keempat soal ini ya. Jadi kita akan mencari distribusinya dari keempat soal yang ada di sini. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Sebelumnya kita mengingat dulu tentang tadi distribusi normal, bahwa ketika ada variabel acak X berdistribusi normal mu sigma kuadrat, maka fungsi pembangkit momennya adalah E pangkat mu T ditambah setengah sigma kuadrat T kuadrat. Lalu bagaimana jika sekarang mu-nya itu diganti A dan sigma kuadratnya diganti dengan B? Berarti tinggal kita rubah saja. Pada E pangkatnya itu mu-nya tinggal diganti A dan sigma kuadratnya diganti B. Ingat ya, jadi di sini dituliskannya cukup B saja tanpa kuadrat karena nilai dari sigma kuadratnya atau variansinya itu B. Jadi tinggal kita ganti BT seperti itu, BT kuadrat. Oke, kita masuk ke soalnya yang pertama. Tadi yang ditanyakan adalah distribusi dari X1 dikurangi 2X2. Karena di situ tadi independen, maka dapat dituliskan sebagai perkalian seperti ini. Lalu kita masukkan konstantanya ya di depan X2 itu ke dalam kurung. Jadi seperti ini, menjadi min 2T. Kemudian kita masukkan nilai dari fungsi pembangkit momennya. Tadi sudah dicari di awal bahwa fungsi pembangkit momennya adalah E pangkat AT ditambah setengah BT kuadrat. Karena yang kedua di sini untuk variabel X2 itu adalah negatif 2T, berarti tinggal kita ganti T-nya menjadi negatif 2. Dimasukkan seperti ini. Kemudian kita hitung hasilnya, lalu disederhanakan. Nah, hasil akhirnya itu harus dalam bentuk E pangkat titik-titik T ditambah setengah titik-titik T kuadrat. Jadi harus ada bentuknya seperti ini ya. Lalu tinggal kita lihat saja di depannya T itu hasilnya apa. Di sini ada negatif A, berarti hasilnya adalah negatif A, dan antara setengah dan T kuadrat itu hasilnya apa? 5B. Berarti di sini X1 dikurangi 2X2 itu berdistribusi negatif A, 5B. Jelas ya. Selanjutnya untuk soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, X1 dikurangi 3X2 ditambah X3. Sama seperti tadi, independen, jadi dapat dituliskan sebagai hasil perkalian seperti ini. Kemudian tadi konstantanya, angkanya dimasukkan ke dalam kurung ya. Lalu kita masukkan E-nya, rumus fungsi pembangkit momennya ya, E pangkatnya. Ketika di sini ada negatif 3, ya tinggal dimasukkan aja negatif 3-nya itu ke dalam T-nya. Seperti ini, dihitung, lalu disederhanakan, diperoleh hasil akhirnya adalah ini, A negatif A dikurangi 3A ditambah A itu negatif A, kemudian B tambah 9B tambah 1B 11B. Berarti hasil akhirnya adalah negatif A, 11B. Ini adalah distribusi dari X1 dikurangi 3X2 ditambah X3. Jelas ya? Lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga juga hampir sama. Jadi di sini yang dicari adalah sigma. Sigma XI. Sigma adalah hasil penjumlahan dari ketiga variabelnya. Ketiga variabelnya tadi ada X1, X2, X3. Berarti karena independen maka dituliskan sebagai hasil perkaliannya seperti ini. Lalu kita masukkan fungsi pembangkit momennya, E-nya. Ketiganya sama ya, ini dapat dituliskan juga sebagai perpangkatan 3. Jadi untuk lebih mudah penulisannya dapat dituliskan E pangkat AT ditambah setengah BT kuadrat pangkat 3, gitu juga boleh. Lalu kita sederhanakan hasilnya seperti ini. Berarti untuk sigma I dari 1 sampai 3 itu hasilnya adalah 3A, 3B. Jelas ya?
Yang keempat, itu adalah X bar. X bar itu berarti jumlah dari keseluruhannya, kemudian dibagi banyaknya data. Tadi ada 3 data, berarti X1 ditambah X2 ditambah X3 dibagi 3. Kemudian dijabarkan satu-satu, jadi di sini nanti diperoleh sepertiga X1, sepertiga X2, sepertiga X3. Dimasukkan konstantanya ke dalam T ya. Dan setelah kita masukkan koefisiennya ke dalam T, lalu kita masukkan E-nya. E-nya sama semua, jadi di sini nanti sepertiga AT ditambah setengah per 9 diperoleh dari 1/3 dikuadratkan. PT kuadrat itu nanti juga dapat dipangkatkan 3. Lalu disederhanakan menjadi seperti ini. Berarti hasil akhirnya adalah AT ditambah setengah 3/9 itu dapat disederhanakan sebagai 1/3 B T kuadrat. Jadi hasil akhirnya adalah X bar itu berdistribusi normal A, sepertiga B. Seperti itu teman-teman, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.